Pernahkah kalian mendengar tentang Kampung Waris? Sebuah perkampungan kecil yang tersembunyi di balik bukit sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Di kampung itu, berdiri sebuah rumah tua yang dianggap sebagai tempat terkutuk. Rumah itu sepi, berdinding kayu lapuk, jendelanya retak, dan catnya terkelupas. Tapi yang membuatnya mengerikan, bukan penampilannya, tapi sejarah kelam yang membekas di balik dinding itu. Raka, seorang mahasiswa jurusan sejarah dari kota, datang ke Kampung Waris untuk penelitian skripsinya tentang tempat-tempat bersejarah yang dilupakan. Ia mendengar kabar tentang rumah tua itu dari arsip kuno. Ketika ia tiba di kampung, suasana langsung berubah. Mata warga penuh kecurigaan, dan seorang lelaki tua, Pak Danu, kepala dusun, datang menghampirinya. "Nah, kalau kau mau meneliti, silakan. Tapi jangan dekat-dekat rumah itu," ucapnya lirih. Tapi Raka keras kepala. Ia percaya semua itu hanya mitos. Ia memutuskan untuk bermalam di rumah itu, sendirian. Malam mulai turun. Raka menyalakan lentera dan mulai merekam setiap sudut rumah dengan kameranya. Tapi tak butuh waktu lama sebelum gangguan terjadi. Ada suara ketukan dari dalam lemari. Bayangan melintas di balik jendela, dan suara tangisan samar terdengar dari loteng. Saat menjelajah lantai atas, ia menemukan buku harian tua di bawah ranjang. Di sampulnya tertulis, "Milik Sari, 1972. Raka membaca pelan. Ibu makin sakit, dan malam-malamku makin terganggu oleh sosok lelaki berkepala rusak. Aku tak tahu siapa dia, tapi dia selalu berdiri di sudut kamar, menatapku tanpa mata." Raka merinding. Di halaman terakhir tertulis, "Jika aku hilang, cari aku di bawah lantai. Aku masih di sini." Raka menyingkirkan karpet di ruang tengah dan menemukan lantai kayu yang berbeda. Ia mencungkil papan kayunya dan menemukan tangga menuju ruang bawah tanah yang gelap. Di sana, udara dingin menusuk. Bau anyir memenuhi ruangan. Di pojok, ada kursi tua, dan kerangka manusia terikat di sana. Lalu, terdengar bisikan, "Tolong aku." Suara perempuan, lembut tapi penuh kesakitan. Tiba-tiba lampu lentera mati. Kegelapan menelan segalanya. Ketika Raka menyalakan kembali senter kameranya, ia melihatnya. Sosok lelaki tanpa kepala, tubuhnya gosong, berdiri tepat di belakangnya. Ia berlari, tapi setiap lorong rumah berubah bentuk. Tangga menghilang, dinding menutup sendiri, dan suara tangisan itu berubah menjadi tawa yang mengerikan. Sari muncul, wajahnya pucat, matanya penuh darah. "Kau tidak akan keluar, seperti aku dulu." Dengan sisa tenaga, Raka memecahkan jendela dan melompat keluar. Ia jatuh pingsan di halaman rumah. Pagi harinya, warga menemukannya. Tubuhnya dingin, matanya kosong, rambutnya memutih. Ia tak pernah bicara lagi. Pak Danu dan warga memutuskan membakar rumah itu. Tapi saat api menyala, terdengar jeritan memilukan dari dalam. Asapnya berwarna hitam pekat, seperti menyimpan amarah. Seminggu kemudian, rumah itu muncul kembali, tegak di tempat yang sama, seolah tak pernah terbakar. Dan sejak itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Sari di Kampung Waris.